Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga, pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akhis bin Mauh, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akhis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akhis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akhis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis. Jika Akhis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda. Atau di tanah Negeb orang Yerahmeel. Atau di tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad, sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akhis mempercayai Daud sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Samuel 27. Tuhan Yesus memberkati. Dalam pasal ini kita melihat sisi lain dari iman Daud, seorang hamba Tuhan yang lelah oleh tekanan hidup dan mulai mengambil keputusan berdasarkan rasa takut, bukan lagi berdasarkan iman. Daud berkata dalam hatinya, pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Karena takut, Daud memutuskan menyeberang ke negeri Filistin dan mencari perlindungan kepada Akis, Raja Gad. Akis memberi Daud kota Jiklak untuk ditinggali bersama 600 orang pengikutnya. Namun, selama tinggal di sana, Daud menyerang musuh-musuh Israel secara diam-diam, lalu mengatakan kepada Akis bahwa ia menyerang orang Yehuda, padahal sebenarnya tidak. Akis pun percaya penuh kepada Daud dan menganggapnya sebagai sekutu setia. Di pasal ini kita melihat Daud diselamatkan dari Saul, tetapi ia mulai hidup dalam kompromi dan kepura-puraan.
Pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari pasal ini adalah yang pertama, orang beriman pun bisa lelah dan takut. Yang kedua, rasa takut bisa membawa kita pada keputusan yang keliru. Yang ketiga, keselamatan dari satu masalah tidak selalu berarti hidup kita beres di hadapan Tuhan. Yang keempat, hidup dalam kompromi membuat kita harus terus berbohong. Saat hidup terasa berat, jangan mengambil keputusan hanya karena takut. Saat tekanan panjang membuat lelah, datanglah kepada Tuhan, bukan lari darinya. Jangan relakan kompromi kecil, karena itu bisa membawa kita jauh dari kebenaran. Daud adalah orang yang beriman, tetapi ia tetap manusia yang bisa lemah. Pasal ini mengajarkan bahwa iman yang lelah mudah digantikan oleh rasa takut. Jika hari ini kita merasa lelah menghadapi masalah, bosan menunggu pertolongan Tuhan, atau hampir putus asa, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lelah menjaga kita. Kembalilah berharap kepada Tuhan, bukan kepada perlindungan manusia. Sebab perlindungan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.